Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau share lagi sebuah produk untuk perawatan kendaraan. Nah ini bisa dipakai baik di motor maupun di mobil. Yang kali ini mau gue bahas adalah waterless car wash. Jadi ini kita bisa cuci kendaraan tanpa menggunakan air. Awalnya gue sempet nggak percaya dan nggak yakin juga sih untuk cobain produk ini. Kenapa? Karena yang ada di pikiran gue kalau misalnya mobil atau kendaraan kita kotor, itu kan pasti di atas bodi itu ada debu ya. Yang pasti kalau misalnya kita elap, ada kemungkinan debu tersebut bakal menggores permukaan dari cat kendaraan. Nah, tapi karena gue penasaran, jadi akhirnya gue cobain sendiri dan teman-teman bisa lihat hasilnya di video ini. Oh ya, ada satu hal yang perlu teman-teman ingat, produk waterless car wash ini nggak bisa menggantikan cuci konvensional dengan air dan sabun. Tapi, waterless car wash ini bisa teman-teman pakai untuk keadaan kendaraan yang nggak terlalu parah kotornya. Misalnya teman-teman habis nyuci nih, terus teman-teman bawa kendaraan keluar satu kali dan ada debu, nah teman-teman bisa bersihin pakai waterless car wash ini. Nah, untuk produknya, ini gue cobain dari kit. Untuk satu botol yang udah ada spraynya kayak gini, ini harganya sekitar 30 ribuan. Ada juga kemasan refill dalam bentuk pouch, yang harganya jauh lebih murah. Pastiin teman-teman baca dulu cara penggunaannya, dan teman-teman juga perlu siapin microfiber sekitar 3 lembar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cuci satu mobil, kayaknya perlu lebih dari 3 lembar microfiber sih. Tapi kan sekarang microfiber udah murah ya. Pertama-tama teman-teman kocok dulu botolnya supaya cairannya itu bisa tercampur dengan sempurna. Kemudian teman-teman tinggal semprotin ke bagian bodi mobil yang mau teman-teman bersihkan. Pastikan teman-teman semprot dan bersihkan ini per satu panel ya, jangan semuanya langsung. Nah, satu hal lagi yang teman-teman harus perhatiin, ini waktu ngelap pakai microfiber itu teman-teman harus lap dengan posisi searah ya, kayak gini. Jadi bukan dengan gerakan memutar atau dengan bolak-balik. Kenapa? Karena ini bakal bikin lecet. Makanya gue saranin untuk minimal pakai 3 lembar microfiber itu, supaya untuk yang finishingnya itu kita bisa pakai microfiber yang paling kering dan paling bersih. Dan ini untuk hasilnya ya, teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri itu udah dibersihin, yang kanan ini belum. Kelihatan banget bedanya. Yang sebelah kanan itu masih kotor, yang sebelah kiri itu udah bersih, betul-betul kotorannya bisa turun dan menghasilkan permukaan yang licin. Semoga cukup kelihatan ya hasilnya di kamera, karena ini kalau misalnya dilihat langsung ini jauh lebih jelas lagi. Yang kiri itu udah benar-benar bersih, sedangkan yang belum dilap itu jauh kelihatan lebih kotor. Next kita mau lanjut bersihin yang kap mesin bagian kanan. Caranya sama aja kayak yang sebelumnya ya, teman-teman semprot dulu kalau bisa sampai betul-betul permukaannya itu basah. Jadi untuk microfibernya itu bisa dilap itu licin gitu, jadi nggak akan bikin bodinya baret. Nah ini gue memakai microfiber yang beda warnanya supaya gue nggak lupa urutannya. Jadi dari yang paling kotor nanti itu gue balikin lagi sampai ke permukaan yang bersih, kemudian nanti gue ganti lap yang lain, dan itu gue ulangi terus sampai semua permukaan lapnya itu jadi penuh kotoran ya, dan itu nanti kita ganti pakai lap lain lagi yang lebih bersih. Makanya seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau misalnya teman-teman mau cuci satu bodi mobil full, pasti teman-teman perlu lap microfiber yang cukup banyak ya, karena yaitu tadi, kalau misalnya teman-teman pakai lap yang sama terus-menerus, justru itu yang bikin baret. Karena kan lapnya udah kotor nih, udah banyak debu, teman-teman pakai lagi untuk ngelap, pastinya itu bakal bikin baret permukaan bodi. Sebetulnya sih lap yang perlu kita ganti segera itu yang pertama kali dipakai ya. Kalau di sini gue pakai yang warna kuning, ini yang pertama. Jadi ini yang paling kotor. Jadi kalau misalnya udah semua sisinya itu kotor, teman-teman ganti pakai lap lain yang bersih dan juga kering. Nah ini dia hasilnya setelah satu kap mesin gue bersihin pakai kit waterless car wash. Ini udah jadi bersih dan bisa ngaca juga tuh saking bersihnya. Dan setelah gue lihat perhatiin dari deket pun memang nggak bikin gores ya, karena dengan cara yang tadi
itu memang nggak bikin gores. Next gue coba ini di bagian fender ya. Ini bagian yang biasanya kena cipratan dari ban. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mobilnya overall masih bersih dan cuman kotor di bagian sini, teman-teman sekarang nggak usah cuci satu body full ya, cuman cukup bersihin bagian ininya aja. Selanjutnya gue ke bagian belakang, ini juga sering kena cipratan dari ban. Dan ini bisa dibersihkan dengan mudah, satu kali usap aja itu kotoran udah rontok semua ya. Selanjutnya gue bakal coba juga buat bersihin motor gue. Ini kebetulan udah berapa hari nggak dicuci dan kena hujan. Tapi hujannya sedikit, jadi ini malah jadi titik-titik kayak gini. Gue coba bersihin pakai waterless car wash ini. Untuk caranya kurang lebih sama aja ya kayak waktu yang tadi untuk mobil. Kita kocok dulu botolnya, kemudian semprotkan sampai cukup basah. Dan kita lap pakai microfiber dengan 2 tahap ya. Yang pertama untuk kita lap kotorannya, kemudian yang kedua untuk kita keringkan. Untuk di motor ini gue coba juga cukup efektif ya untuk merontokkan kotoran, karena ini kotoran benar-benar langsung hilang dan langsung keangkat ke lap ya. Begitu kita lap walaupun cuma 1 kali, itu langsung keangkat semua kotorannya. Jadi memang super praktis sih buat teman-teman yang mungkin agak mager ya, kalau misalnya harus pakai air dan sabun, mungkin ini bisa jadi alternatif yang menarik ya. Karena kita bisa cuma semprot lap doang. Cuman memang kita perlu beberapa microfiber, tapi kayaknya kalau untuk motor sih nggak perlu terlalu banyak. Ini gue coba ke bagian spakbor depannya, ini cukup kotor sih, dan kita mau lihat ya hasilnya apakah bisa ngangkat kotoran dengan baik. Dan ternyata lumayan ya, sekali usap aja itu udah bersih. Nah, ini dia hasilnya dari dekat, teman-teman bisa nilai sendiri apakah produk ini cukup baik atau enggak. Kalau menurut gua sih ini cukup membantu ya. Kalau misalnya teman-teman lagi males untuk cuci full pakai air dan sabun, teman-teman bisa pakai cairan waterless car wash ini. Kesimpulannya, kit waterless car wash ini menurut gua cukup recommended untuk dipakai nyuci kendaraan dengan tingkat kotornya itu yang minimal ya. Kalau misalnya udah kotor banget, gue nggak saranin sih, karena bakal capek banget juga dan bakal butuh banyak microfiber. Tapi untuk cuci-cuci ringan ini oke banget sih. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.